Ya, sementara itu di tengah sorotan masyarakat dunia, Iran menegaskan tidak akan mundur dari Selat Hormuz. Kapal-kapal bisa melintasi Selat Hormuz tanpa biaya selama 60 hari ke depan. این کار دیگه انجام شده هیچ اتفاقی هم خلاف اون از بعد از اون شب دیگه تا الان هیچ ممانعتی برای این کار انجام نشد ما از روزی که در حقیقت محاصره رو برداشتیم تا امروز بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کردیم خب شما نگاه کنید این در مقابل توی چند روزی که من میگم شاید کمتر از 10-12 روز دیگه که این اتفاق افتاد. Ya, sementara itu kapal milik Pertamina yang sempat tertahan di Selat Hormuz satu persatu telah meninggalkan Selat Hormuz. Kini tersisa satu kapal yang masih tertahan di selat tersebut. Nah, itu namanya Gamsunoro Pertamina. Dan begitupun dengan kapal kapal-kapal Gamsunoro milik Pertamina berhasil melintasi Selat Hormuz. Keberhasilan ini menjadi kabar menggembirakan di tengah gejolak harga minyak dunia akibat penutupan Selat Hormuz. Berdasarkan informasi sementara, seluruh kapal Gamsunoro dalam keadaan sehat. Meski satu kapal berhasil melintas, namun kapal Pertamina Pride masih tertahan dan menunggu izin melintas. Rencana pelayaran menuju Kilang Cilacap juga masih tertunda. Untuk Pride sampai dengan saat ini kami sedang berproses untuk perizinannya. Nah, dan saat ini karena Selat Hormuz sudah memanas kembali, sehingga pelaksanaan kargo dari Pride masih tertunda. Dan nanti apabila sudah melintas, benar itu adalah untuk di Cilacap, Kilang Cilacap. Meski terus digempur Israel dan Amerika Serikat, Iran tak gentar. Kepada media setempat, Iran menunjukkan fasilitas militernya yang masih tegak berdiri. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali memamerkan fasilitas militer bawah tanahnya melalui media sosial. Video ini menunjukkan terowongan berisi rudal dan senjata lainnya. Terowongan ini dibangun khusus untuk meluncurkan rudal ke arah kapal induk Amerika di Teluk Persia. Fasilitas ini sangat kokoh dan dirancang agar sulit dihancurkan oleh serangan udara musuh. Pemirsa, Iran dan Amerika Serikat bertemu di Doha, Qatar. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup dan belum ada hasil nyata. Negosiator dari Amerika Serikat dan Iran telah bertemu selama 2 hari. Pertemuan kali ini fokus membahas draft lalu lintas maritim di Selat Hormuz serta rencana pencairan dana asing milik Iran. Dalam pertemuan yang berlangsung di Doha, Qatar, Iran dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Kazem Garibabadi. Sementara Amerika Serikat dipimpin oleh Wakil Presiden J.D. Vance. Usai pertemuan, Vance mengancam akan kembali menyerang Iran jika tetap menutup Selat Hormuz. If we've got to do more, of course, that's kind of up to the Iranians. If they try to rebuild their nuclear program, if they try to start shooting at commercial vessels again, that's going to change our calculus. But right now, what the president has said is go and make a deal, go and negotiate in good faith, and that's what he's empowered us to do. Ya, sementara itu Amerika Serikat dan Iran masih belum menemukan titik temu terkait nuklir. Amerika Serikat mengklaim Iran akan menghentikan mengolah nuklir, namun Iran membantahnya. Pertemuan antara Iran dan Amerika Serikat di Doha, Qatar ternyata belum membahas terkait nuklir. Iran sendiri hingga kini menolak untuk menghentikan pengolahan nuklir. Bahkan Iran tidak akan mengizinkan siapapun mengakses situs nuklir mereka. به هیچ عنوان دسترسی در سایت هایی که بمباران شده و آسیب دیده شده نمیدیم. این قانونه. ما هیچ امتیازی بیشتر از اون دسترسی که در شورای عالی امنیت ملی که در قانون
گفتیم شورای امنیت ملی اجازه داره دسترسی‌ها رو معلوم کنه ولی او بخش نیست. این بخش دیگه هم که شورای امنیت ملی معلوم میکنه اون مشخص که از اون نیست. الان اونها دو جا حق دارن بیان، یکی بحث مربوط به بوشهر، یکی هم تهران، راکتور تهران. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap meminta Iran untuk menghentikan pengelolaan nuklir. Amerika juga meminta akses ke situs nuklir Iran. As far as things are going, the denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well. So I call it the denuclearization, and it's all taking place. It's all going well. Rencananya pembahasan terkait nuklir baru akan dilakukan pada pertemuan berikutnya, yang akan digelar setelah pemakaman Ayatollah Ali Khamenei selesai. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC memperingatkan kapal perang Amerika Serikat untuk segera meninggalkan Selat Hormuz. Iran mengancam akan menyerang Amerika Serikat jika tidak segera mengubah haluan kapal kembali ke Samudra Hindia. Channel 16 over. Coalition Warship 58 on Channel 16 over. 58, this is Sepah Navy, Captain. I told you keep your helicopter away from my vessel. Do you copy, over? IRGC merilis rekaman konfrontasi Angkatan Laut di Teluk Persia. Komandan Angkatan Laut IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal Angkatan Laut Amerika Serikat untuk segera meninggalkan Selat Hormuz dan menyebut bahwa ini adalah peringatan terakhir. Iran melaporkan Angkatan Laut Amerika Serikat terpaksa mendaratkan helikopter dan meninggalkan Teluk Persia. Namun Amerika Serikat membantah adanya konfrontasi tersebut. This is Coalition Warship 58, understand all. Ya, saat ini kapal-kapal komersial mulai melintasi Selat Hormuz. Kapal yang melintas meningkat lebih dari 50%. Lalu lintas komersial yang melintasi Selat Hormuz meningkat tajam. Meski perundingan antara Iran dan Amerika Serikat berlangsung dalam kondisi rapuh, namun kapal-kapal komersial ini mulai melintasi Selat Hormuz. Kapal yang melintas meningkat hingga 50%. Namun mereka berada di bawah pengawasan khusus pemerintah Iran. Perusahaan 223 komersial melintasi Selat Hormuz pada periode bulan Juni atau rata-rata 32 kapal per hari. Israel membunuh 4 anggota Hamas dan menghancurkan tempat peluncuran roket milik anggota Hamas di Gaza, Palestina. Dalam sepekan, pasukan Zionis Israel memburu pejuang Hamas di Gaza, Palestina. Pada serangan baru ini, Israel membunuh 4 anggota Hamas yang memiliki rencana penyerangan ke tentara Zionis Israel di Gaza. Pasukan Zionis Israel akan terus melakukan serangan jika Hamas terus melakukan ancaman terhadap pasukan Israel di Gaza. Sementara itu, Zionis Israel juga membunuh salah satu komandan veteran Hamas, Abu Faher, di Rafah, Palestina. Israel mengklaim Abu Faher baru-baru ini bekerja merekrut anggota Hamas baru dan membangun kembali kemampuan batalion untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Israel. Sebelumnya Abu Faher bertugas di divisi pasokan kelompok Hamas dan perlengkapan senjata ke jalur Gaza untuk melawan Zionis Israel. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengunjungi wilayah yang dikuasai oleh militer Israel di Lebanon Selatan. Kunjungan dilakukan usai Israel dan Lebanon menyepakati gencatan senjata pada Juni lalu. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu melakukan kunjungan pertamanya ke wilayah yang dikuasai oleh tentara Israel di Lebanon Selatan.
Ia berkunjung bersama Menteri Pertahanan Israel Katz dan Wakil Kepala Staf Mayor Jenderal Tamir Yadai. Mereka mendapatkan penjelasan terkait aktivitas di sektor tersebut dari Komandan Brigade di lapangan. Komandan Brigade juga menjelaskan terkait demonstrasi amunisi dan senjata inovatif untuk menghadapi ancaman drone. ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. שתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון ושגשוג. Padahal sebelumnya, Israel dan Lebanon telah menyepakati gencatan senjata yang mulai berlaku secara bertahap pada Juni. Namun hingga kini pasukan Israel tetap bertahan di Lebanon Selatan. 1000 hari perang menghancurkan Gaza, ribuan warga Palestina kini hidup dalam keputusasaan di tengah reruntuhan. Perang yang telah berlangsung selama 1000 hari terus meninggalkan luka mendalam bagi warga Palestina di jalur Gaza. Ratusan pengungsi yang berlindung di Universitas Islam Kota Gaza menyampaikan seruan putus asa kepada dunia internasional. Mereka mengaku setiap hari harus berjuang untuk mendapatkan keamanan, makanan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya. Bagi banyak keluarga, kehancuran akibat perang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Harapan agar konflik segera berakhir semakin memudar seiring berlanjutnya pertempuran. Sejumlah pengungsi menggambarkan Gaza sebagai wilayah yang kehilangan rasa aman, kehidupan normal, dan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. صار لها هنا 1000 يوم واعتقادي أنا أنها مش هتقف هتستمر ويمكن تستمر كمان قد اللي راح لأن أنت شايف اليهود اليوم بتزيد اغتيالات حصار بتضايق على الناس ما في طلبات جديدة ما فيش شيء يعني بوادر خير إنك تقول ها بدأت. Di tengah kondisi yang terus memburuk, warga Palestina kembali menjurukan agar komunitas internasional segera mengambil langkah nyata untuk memperluas akses bantuan kemanusiaan dan meringankan penderitaan jutaan warga sipil yang terdampak konflik. Pemirsa, ribuan warga memadati reruntuhan Masjid Imam Khomeini Husainiyah di Teheran, Iran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Ya Hussein. Ribuan warga bersorak-sorai saat peti jenazah Ali Khamenei diarak selama upacara perpisahan. Mereka juga berdoa bersama dan memberikan penghormatan terakhir. Upacara jelang pemakaman Ali Khamenei resmi dimulai pada 4 Juli lalu. Sementara prosesi pemakaman akan dilakukan pada 9 Juli mendatang. زیادی در سطح رهبران، رؤسای جمهور، نخست وزیران، در رؤسای مجلس، نایب رئیس مجلس و نمایندگان ویژه دولت‌های مختلف بیش از 45 کشور تا به حال اعلام آمادگی کردن و انشالله در مراسم حضور پیدا می‌کنن. Ya, persiapan dilakukan untuk upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada 9 Juli mendatang. Rencananya upacara akan diadakan di sejumlah kota di Irak dan Iran selama beberapa hari. Persiapan sedang berlangsung untuk pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Truk dan derek bersiaga di luar Masjid Agung Teheran, tempat sebagian dari prosesi pemakaman dijadwalkan berlangsung. Sebuah platform besar juga terlihat yang diperkirakan akan menjadi tempat jenazah Khamenei disemayamkan selama upacara. Upacara nantinya akan digelar di sejumlah kota di Iran dan Irak selama beberapa hari. Ali Akbar Purjamsidian selaku Wamendagri Iran sekaligus sekretaris upacara pemakaman publik pemimpin tertinggi Iran mengungkapkan rencana untuk memindahkan jenazah pemimpin tertinggi Iran ke Irak sebagai bagian dari serangkaian proses pemakaman kenegaraan. Setelahnya jenazah akan dikembalikan untuk dimakamkan di makam Imam Reza di Masjid Iran yang dijadwalkan pada 8 Juli mendatang. روز 17 تیر ماه برابر اون چه که در جدول زمانبندی ما پیش بینی کردیم پیکرهای مطهر انشاءالله به کشور عراق منتقل خواهد شد و در یکی از دو فرودگاه بغداد یا فرودگاه نجف مراسم استقبال رسمی با حضور مقامات
و سران و فرماندهان و بزرگان کشور عراق انشاءالله به صورت رسمی این مراسم در کشور عراق با حضور جناب نخست وزیر با محوریت و حضور جناب نخست وزیر کشور عراق انشاءالله این مراسم در کشور عراق برگزار خواهد شد. Ayatollah Khamenei meninggal saat awal-awal pertempuran Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Putranya Mojtaba Khamenei ditunjuk sebagai penggantinya. Berbulan-bulan Iran dan Amerika menyepakati nota kesepahaman dengan diberi waktu 60 hari untuk kesepakatan akhir. Pemirsa, tentara Israel membunuh kiper timnas sepak bola Palestina Salim Al-Ashkar. Al-Ashkar pergi meninggalkan seorang istri yang baru dinikahinya dan sedang mengandung anak pertamanya. Kiper tim sepak bola nasional Palestina Salim Al-Ashkar meninggal dunia akibat ditembak tentara Zionis Israel di jalur Gaza. Kabar ini disampaikan secara resmi oleh Asosiasi Sepak Bola Palestina. Keluarga dan kerabat berduka kehilangan sosok yang mereka cintai dan mereka banggakan. 5 bulan lalu, Al-Ashkar baru saja menikah dan istrinya sedang mengandung anak pertama mereka. Al-Ashkar merupakan satu dari 1.000 atlet Palestina yang kehilangan nyawa selama konflik dengan Israel berlangsung di Gaza. Euforia kesuksesan timnas Meksiko melaju ke babak 16 besar Piala Dunia berujung tragedi. Sedikitnya 4 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.000 orang butuh perawatan saat ribuan warga turun ke jalan ikut merayakan kemenangan El-Tri. Ribuan orang ikut merayakan kesuksesan timnas Meksiko yang melaju ke babak 16 besar Piala Dunia usai kalahkan Ekuador di babak 32 besar. Warga membunyikan trompet dan meneriakkan dukungan untuk pasukan pelatih Javier Aguirre. Tapi tak disangka euforia kemenangan Meksiko justru berujung duka. Dilaporkan banyak orang yang alami sesak nafas hingga sakit jantung karena berdesakan di tengah kerumunan di kawasan Angel of Independence. Bahkan 4 orang dilaporkan meninggal, sementara ribuan lainnya harus dapat perawatan medis. Para korban meninggal terdiri dari pria dan wanita dengan rentang usia 19 tahun hingga 44 tahun. Los 4 lamentables casos ocurrieron en las inmediaciones del Paseo de la Reforma. 3, como ya se ha informado acá, se debieron a asfixia. Se trata de un hombre de 44 años de edad, una mujer de 19 años y una mujer de 48 años. Todas estas personas recibieron atención por los equipos paramédicos desplegados en el operativo del Paseo de la Reforma, recibiendo maniobras avanzadas de reanimación en su atención, traslado hospitalario y desafortunadamente fallecieron. Pemerintah Meksiko telah sampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban. Di saat bersamaan, pemerintah juga membuka penyelidikan atas tragedi ini dan mendesak agar perayaan massal berikutnya harus digelar dengan prioritaskan keselamatan publik. Pemirsa, meski terus digempur Israel dan Amerika Serikat, Iran tak gentar. Kepada media setempat, Iran menunjukkan fasilitas militernya yang masih tegak berdiri. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali memamerkan fasilitas militer bawah tanahnya melalui media sosial. Video ini menunjukkan terowongan berisi rudal dan senjata lainnya. Terowongan ini dibangun khusus untuk meluncurkan rudal ke arah kapal induk Amerika di Teluk Persia. Fasilitas ini sangat kokoh dan dirancang agar sulit dihancurkan oleh serangan udara musuh.